Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang kepemilikan misi dan lingkungan. Nah, kelompok 7 terdiri dari 3 anggota. Yang pertama yaitu Vina Damayanti dengan NIM 2062031 dan yang kedua Tarisa Ahmadiyah dengan NIM 2062036 dan yang terakhir Dita Arahmatika Atfaiza dengan NIM 2062015. Di sini kami akan membahas yang pertama yaitu kewirausahaan, yang kedua visi misi wirausaha, yang ketiga kepemilikan, dan yang terakhir yaitu pengaruh lingkungan kewirausahaan terhadap pengembangan usaha. Nah, kewirausahaan adalah suatu usaha untuk menentukan, mengembangkan, kemudian menggabungkan inovasi, kesempatan, dan cara yang lebih baik agar memiliki nilai yang lebih dalam kehidupan. Nah, pengertian wirausaha sendiri berkembang sesuai dengan sudut pandang seseorang terhadap perkembangan seorang wirausaha. Nah, menurut Burgess, definisi wirausaha adalah seseorang yang melakukan pengelolaan, mengorganisasikan, dan berani menanggung segala risiko dalam menciptakan peluang usaha dan usaha yang baru. Nah, yang kedua, sedangkan menurut G.B. Tsai, wirausaha adalah pengusaha yang mampu mengelola sumber-sumber daya yang dimiliki secara ekonomis, efektif, dan efisien, dan tingkat produktivitas yang rendah menjadi tinggi. Nah, kepemilikan itu sendiri memiliki arti yaitu kekuasaan yang didukung secara sosial untuk memegang kontrol terhadap sesuatu yang dimiliki secara eksklusif dan menggunakannya untuk tujuan pribadi. Setiap bentuk kepemilikan usaha sesuai dengan visi dan misi yang dibawa oleh masing-masing usaha. Bentuk-bentuk kepemilikan ada dua, yaitu berbadan hukum dan tidak berbadan hukum. Yang berbadan hukum adalah perseroan terbatas atau PT, yayasan, dan koperasi. Sedangkan yang tidak berbadan hukum adalah badan usaha perseroan, persekutuan, firma, persekutuan, dan komanditer. Perseroan terbatas atau disebut dengan Namlos Vennootschap NV ialah badan hukum yang terdaftar pada negara yang membayar pajak dan secara hukum terpisah dari pemiliknya yang memerlukan akta pendiri perusahaan atau dokumen yang digunakan untuk mendirikan suatu bisnis. Koperasi ialah bentuk kerjasama dari para anggota dengan tujuan agar memenuhi kebutuhan bersama secara lebih ekonomis. Yayasan adalah bentuk organisasi swasta pada umumnya didirikan untuk tujuan sosial kemasyarakatan yang tidak berorientasi pada keuntungan. Perusahaan perseorangan adalah perusahaan yang dimiliki oleh pemilik tunggal seperti restoran, jasa laundry, toko pakaian, dan jasa pangkas rambut. Keuntungannya adalah semua laba hanya untuk pengusaha perseorangan. Yang kedua adalah organisasi sederhana, dan yang ketiga adalah pajaknya rendah. Firma merupakan persekutuan dari beberapa pengusaha swasta menjadi satu kesatuan untuk usaha bersama yang anggotanya aktif dalam mengelola usaha bisnisnya. Visi dan misi wirausaha. Setiap wirausaha membutuhkan visi dan misi. Visi tersebut akan membantu wirausaha untuk menentukan langkah untuk mewujudkan impiannya, kebutuhan, dan siapa saja yang dapat diajak kerjasama. Sedangkan misi membantu seorang wirausaha menentukan bidang yang akan ditekuni dan menentukan produk serta pemasarannya agar dapat membuat langkah yang lebih operasional. Pengaruh lingkungan kewirausahaan terhadap pengembangan usaha. Pertumbuhan dan perkembangan wirausahawan diharapkan dapat mengurangi tingkat pengurangan dan meningkatkan kesejahteraan. Faktor-faktor yang mempengaruhi lingkungan kewirausahaan yaitu kondisi sosial, alam, kebijakan, dan prosedur pemerintah, teknologi, budaya, keterampilan kewirausahaan dan bisnis, dan bantuan finansial. Pertumbuhan dan perkembangan wirausaha diharapkan dapat muncul karena lingkungan wirausaha yang kondusif. Adapun produk kewirausahaan dari kelompok kita adalah Alamama. Di Alamama ini kami menjual jenis makanan yang sangat cocok untuk mengganjal perut ketika lapar, seperti nugget ayam jamur, nugget pisang coklat, dan nugget tahu. Saat ini kami fokus pada satu produk, yaitu nugget ayam jamur. Nugget ayam jamur ini adalah salah satu pangan hasil pengolahan
daging ayam, dan jamur yang memiliki cita rasa tertentu. Nugget ayam jamur saat ini merupakan pilihan alternatif bagi masyarakat karena diharapkan dapat mengurangi defisiensi vitamin D dan memberikan solusi bagi para vegetarian. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.